Salam, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dapat bertemu. Saya Pendeta Naik Stumorang, sangat bersyukur saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersabdalah Tuhan kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan berikan kami hikmat bijaksana menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini, dari kitab Injil Markus pasal 10, ayat 2, sampai dengan 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya membacakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendengarkan di dalam teks ini ada dua hal. Yang pertama, Yesus berbicara tentang perceraian. Yang kedua, Yesus berkata agar kita menyambut anak-anak, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang pasti tidak menghendaki perceraian. Sebab perceraian itu adalah sesuatu dampak akhir dari pertikaian di rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh si lelaki dan si perempuan. Dampak itu mengakibatkan mereka
mengambil keputusan untuk bercerai. Mengapa mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya sehingga mereka mengambil keputusan untuk bercerai? Bukankah pada awalnya pernikahan setiap orang diawali dengan cinta? Si lelaki mengatakan cintanya kepada si perempuan, atau sebaliknya si perempuan menyatakan cintanya kepada laki-laki, atau keduanya saling menyatakan cintanya kepada mereka berdua. Lalu mengapa cinta yang mereka telah nyatakan itu tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi bagi mereka? Bukankah Tuhan Allah telah memberikan kepada mereka cinta itu untuk mereka membangun rumah tangganya di atas cinta itu? Mestinya tidak ada rumah tangga yang gagal, apalagi sampai mengambil keputusan untuk bercerai, jikalau mereka tetap berada di dalam cinta itu dan membangun cinta itu, terutama membangunnya di atas kasih Kristus. Bukankah seharusnya cinta mereka terus akan bertumbuh dan menjadi seperti cinta Kristus kepada jemaatnya, atau cinta Allah kepada umatnya? Semestinya pernikahan yang dibangun di atas cinta tidak akan pernah bercerai. Itu sebabnya Yesus sangat mengkhawatirkan ketika orang berbicara tentang surat cerai sebagai legal standing perceraian. Sekalipun mungkin ada orang mengatakan kami tidak cocok lagi, kami tidak dapat bersama lagi, kami tidak satu ide lagi, dan kami tidak mau meneruskan hubungan ini. Semestinya bukan diakhiri dengan perceraian, tetapi mereka seharusnya mengintrospeksi diri dan melihat apa yang menjadi permasalahan di antara keduanya. Bukankah jikalau mereka terbuka satu sama lain, maka mereka dapat menyadari kekurangan masing-masing, sehingga mereka harus membangun kembali rumah tangga itu. Dan bagi Yesus, tidak boleh ada perceraian. Bahkan dia katakan bahwa Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai itu karena ketegaran hatimu. Jadi pada dasarnya Musa pun tidak menghendaki perceraian terjadi. Meskipun ada beberapa alasan-alasan yang membuat perceraian itu terjadi. Seperti bahwa mereka sudah satu sama lain tidak sesuai lagi, atau mereka sudah tidak dapat lagi untuk hidup bersama. Kata Yesus, apapun alasannya, kita tidak dapat
bercerai satu sama lain. Karena apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa pernikahan orang Kristen itu bukan sekedar kecocokan satu dengan yang lain. Bukan oleh karena keinginan yang satu kepada yang lain. Pernikahan orang Kristen kita pahami sebagai sesuatu yang datang daripada Allah yang telah mengikat kedua orang ini, lelaki dan perempuan ini, menjadi satu daging. Sehingga mereka tidak lagi dua. Dan mereka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya tidak ada sebetulnya pengadilan yang akan menceraikan pernikahan ini. Bahkan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Mahkamah Agama pun biasanya tidak akan menerima perceraian itu. Ada masa di mana mereka diberikan tenggang waktu untuk mereka boleh melakukan introspeksi diri, untuk mereka boleh rujuk kembali, dan untuk mereka mencabut gugatan perceraian itu. Mahkamah Agama pun tidak menyukai perceraian. Oleh karena itu, manusia janganlah ketika tidak cocok satu sama lain langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian itu adalah bisul di dalam rumah tangga. Perceraian itu adalah penyakit yang akan memberikan traumatis di dalam kehidupan setiap orang. Orang yang bercerai, mereka akan dihukum oleh karena perceraian itu. Baik dihukum oleh masyarakat maupun dihukum oleh dirinya sendiri. Tidak ada orang yang sempurna. Jikalau laki-laki itu salah, biarlah si wanita yang mencoba untuk menerimanya apa adanya dan bersama-sama kembali membangun rumah tangganya. Jikalau si perempuan itu salah, biarlah laki-laki juga melihat bahwa perempuan ini juga bukan manusia yang sempurna. Dan hendaklah si lelaki mengambil sikap seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sekalipun jemaat ini mempunyai banyak pelanggaran dan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada sebetulnya surat cerai yang akan menceraikan si lelaki dan si perempuan. Bahkan kematian pun tidak dapat menceraikan orang yang saling mengasihi. Karena setiap orang yang mengasihi di dalam dirinya selalu memikirkan apa yang terbaik untuk yang dikasihinya dan bagaimana dia berlaku setia sepanjang umur hidupnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dengan tegas Yesus mengatakan, kalau seseorang menceraikan istrinya, dia telah hidup di dalam perzinahan ketika dia kawin dengan perempuan lain. Ini firman Allah. Dan hendaknya ini menjadi pedoman bagi kita untuk mengatakan perceraian itu tidak dibenarkan di dalam orang Kristen. Sebab perceraian itu memberikan ruang untuk perzinahan, baik kepada lelaki maupun kepada si perempuan. Untuk apa kita melakukan perceraian kalau kita kembali membuka ruang untuk perzinahan? Bukankah ini dosa yang besar kepada Tuhan? Pelanggaran terhadap firman-Nya.
dan juga menyakiti sesama kita. Perceraian itu dampaknya sangat luas. Menyakiti si lelaki, menyakiti si perempuan. Bahkan jikalau mereka sudah punya anak, akan menyakiti anak ini. Anak tersebut akan tumbuh dengan kehidupan yang tidak tertuntun dengan baik. Dia akan menjadikan orang tuanya sebagai pola ke depan dan dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai keteladanan yang akan ditirunya dari orang tuanya. Justru banyak anak-anak yang orang tuanya melakukan perceraian ketika dewasa, hidupnya menjadi orang yang senantiasa tidak mendapatkan gambaran yang baik tentang pernikahan. Dan dia mungkin akan hidup terus di dalam kegalauan dari perceraian orang tua tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan kita menceraikan suami atau istri. Ini menjadi petunjuk yang jelas dari Yesus. Jikalau engkau menceraikannya, engkau telah membuka ruang untuk perzinahan, baik kepada dirimu maupun kepada istrimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga mendengarkan bagaimana Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi generasi yang akan datang. Pada anak-anak tersebutlah generasi ini akan dibangun menjadi generasi yang takut kepada Tuhan. Dan tugas orang tua adalah membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini kalau orang tuanya bercerai? Keteladanan apa yang kita bisa turun alihkan kepada anak-anak ini ketika kita tidak menunjukkan keteladanan itu? Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kita harus dengan sungguh-sungguh untuk membimbing anak-anak datang kepada persekutuan dengan Yesus. Persekutuan di gereja, persekutuan dengan orang-orang kudus, persekutuan untuk mendengarkan sabda Allah. Dan alangkah indahnya kalau baik si bapak dan si ibu, kedua-duanya bersama-sama membawa anak-anaknya ke gereja dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah kehidupan yang sangat bahagia. Kehidupan keluarga Allah. Keluarga yang damai. Keluarga yang membangun cintanya. Keluarga yang memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Dan mereka akan disebut gambaran keluarga Allah di dunia ini. Bangun keluargamu. Apapun yang terjadi di dalam keluargamu, jangan putuskan dengan perceraian. Sebab perceraian itu adalah bisul di dalam kehidupan kita. Sekalipun dia sembuh, tetapi dia meninggalkan bekas. Jangan biarkan engkau menderita bisul perceraian itu. Tetap di dalam kasih Tuhan, bangun keluargamu dengan cinta, agar anak-anak juga dapat terbimbing kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Salam.